Shalom Miss Angel, kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai materi yang saya akan bawakan, yaitu tentang stratifikasi sosial. Jadi materi yang saya akan bahas dari poin F sampai I, yakni ada dasar-dasar stratifikasi sosial, perspektif tentang stratifikasi sosial, cara mempelajari stratifikasi sosial, dan fungsi dari stratifikasi sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial itu adalah sistem pengaturan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status, kekuasaan, dan privilege atau hak istimewa. Jadi dasar-dasar stratifikasi sosial itu sendiri menjelaskan bahwa stratifikasi sosial didasarkan pada kriteria yang umum yang dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama pada faktor ekonomi. Mengapa terdapat faktor ekonomi? Karena dalam pelapisan sosial, faktor ekonomi merupakan faktor utama yang paling banyak menentukan dalam proses pelapisan sosial di masyarakat. Yang dimana juga kita dapat membedakan orang menurut kesempatan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Kesempatan itu diantaranya adalah dapat dilihat dalam pendapatan yang diperoleh baik setahun dan kekayaan yang dimilikinya sekarang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk meningkatkan kehidupan ekonominya. Yang kedua ada faktor seks atau jenis kelamin. Faktor seks atau jenis kelamin dalam stratifikasi sosial merujuk pada peran dan status yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Misalnya contoh, dalam suatu ruang lingkup rumah tangga, laki-laki memiliki peran utama atau yang sering dianggap sebagai pencari nafkah. Namun, sedangkan perempuan itu berperan sebagai pengasuh, pendidik, atau bisa dikatakan sebagai ibu rumah tangga yang apa-apa itu masalah rumah dan lain sebagainya itu perempuan yang mengambil alih. Namun bukan berarti perempuan tidak bisa bekerja apalagi di zaman sekarang ini. Yang ketiga dari faktor pendidikan. Pada faktor pendidikan ini banyak orang beranggapan bahwa orang-orang terdidik umumnya mempunyai hubungan sosial yang lebih luas, informasi yang lebih banyak sehingga mudah menerima inovasi baru. Karena itu, para terdidik ini mudah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang dia alaminya. Aspek-aspek ini diberi nilai yang lebih oleh orang lain dan mendudukan para terdidik itu ke kedudukan yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, pada orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang masih kurang itu, tidak terlalu hubungan sosialnya atau tingkat kecerdasannya yang kurang, yang mungkin dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya atau keadaan ekonomi seseorang tersebut. Yang keempat, ada kekuasaan. Dalam hal ini menjelaskan bahwasannya orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang besar akan masuk pada lapisan atas dan yang tidak mempunyai kekuasaan akan masuk ke lapisan bawah. Yang terakhir, ada kehormatan. Dalam aspek ini juga yang dimana dijelaskan orang yang paling disegani dan dihormati akan dimasukkan ke lapisan atas. Dasar semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat tradisional. Nah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif tentang stratifikasi sosial. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa perspektif tentang stratifikasi sosial. Yang pertama dari perspektif teoritis. Ada 3 teori. Yang pertama ada fungsionalis, yakni stratifikasi sosial sebagai sistem fungsionalis yang mempertahankan keseimbangan sosial, menurut Emile Durkheim. Yang kedua ada teori konflik, yang dimana stratifikasi sosial sebagai hasil konflik kelas dan perjuangan kekuasaan, menurut Karl Marx. Yang terakhir ada teori interaksi, yang dimana stratifikasi sosial sebagai hasil interaksi sosial dan negosiasi, menurut George Herbert Mead. Yang kedua, perspektif sosiologis. Ada 3 perspektif ya, yaitu yang pertama strukturalis,
yang dimana stratifikasi sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dan institusi. Yang kedua, fungsionalis. Stratifikasi sosial mempertahankan keseimbangan sosial dan integrasi. Yang ketiga ada konstruktivis, yakni stratifikasi sosial dibentuk oleh proses interaksi dan konstruksi sosial. Yang ketiga ada perspektif ekonomis, yang dimana ada tiga, yakni kapitalisme, sosialisme, dan keadilan sosial. Kapitalisme yakni stratifikasi sosial yang dipengaruhi oleh kepemilikan modal dan sumber daya. Yang kedua ada sosialisme, yang dimana stratifikasi sosial dipengaruhi oleh distribusi sumber daya dan kekuasaan. Yang ketiga keadilan sosial, yang dimana stratifikasi sosial harus mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan, yang dimana harus merata. Yang keempat ada perspektif psikologis, yakni ada identitas sosial, yakni stratifikasi sosial mempengaruhi identitas dan kesadaran diri. Yang kedua, kesadaran kelas, yang dimana stratifikasi sosial mempengaruhi kesadaran kelas dan solidaritas. Yang ketiga, yakni stres dan mental health atau kesehatan mental. Stratifikasi sosial mempengaruhi stres dan juga kesehatan mental. Nah, yang materi selanjutnya saya akan membahas di poin H, yakni cara mempelajari stratifikasi sosial. Cara mempelajari stratifikasi sosial menurut Zanden, di dalam sosiologi dikenal 3 pendekatan dalam mempelajari stratifikasi sosial, yaitu yang pertama ada pendekatan objektif. Dalam hal mengkaji stratifikasi sosial, pendekatan objektif berusaha untuk memilah-milah masyarakat ke dalam beberapa lapisan dilakukan menurut ukuran-ukuran yang objektif berupa variabel yang mudah diukur secara kuantitatif. Beberapa pakar demografi misalnya sering membagi masyarakat menurut kategori umum atau perbedaan besar penghasilan pihak yang dikategorikan menurut pendekatan objektif. Mungkin saja mereka tidak menyadari atau menolak termasuk ke dalam kategori yang dibuat secara objektif oleh pakar tersebut. Contohnya, saya memberikan contoh ketika pemerintah mengumumkan jumlah orang miskin Indonesia pada tahun 1990 hanya tinggal sekitar 27 juta jiwa. Banyak anggota masyarakat menolak atau tidak sadar bahwa mereka termasuk orang miskin, yang artinya lebih dari 27 juta itu mungkin orang miskin di Indonesia pada tahun 1990. Yang kedua adalah pendekatan secara subjektif, yang dimana dalam melihat stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak hanya diukur dengan kriteria-kriteria yang objektif, melainkan dipilih menurut kesadaran subjektif warga masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan pendekatan objektif di mana peneliti bisa menyusun kategori secara statistik, untuk pendekatan subjektif yang tersusun dalam kategori sosial yang ditandai oleh kesadaran jenis. Seseorang menurut kriteria objektif, termasuk miskin, menurut pendekatan subjektif ini bisa saja dianggap tidak miskin kalau ia sendiri memang merasa bukan termasuk kelompok masyarakat miskin. Dan yang terakhir ada pendekatan reputasional, yang dimana berpandangan bahwa pelapisan sosial disusun dengan cara subjek. Penelitian diminta menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut ke dalam suatu skala tertentu. Untuk mencari siapakah di desa tertentu yang termasuk kelas atas, peneliti yang menggunakan pendekatan reputasional bisa melakukan dengan cara menanyakan kepada warga desa setempat untuk siapakah warga desa setempat yang paling kaya, atau menanyakan siapakah warga desa setempat yang paling mungkin diminta pertolongan meminjamkan uang atau sebagainya. Dan materi terakhir yang saya akan bahas adalah fungsi stratifikasi sosial itu sendiri. Ada 3 fungsi yang saya akan bahas. Yang pertama, pendistribusian peran sosial. Stratifikasi sosial membantu dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi-posisi tertentu dalam masyarakat. Posisi-posisi tersebut memiliki tingkat yang penting yang berbeda-beda dan tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama untuk mendudukinya. Yang kedua, yakni mendorong motivasi, yang dimana sistem stratifikasi menciptakan insentif bagi individu untuk berusaha lebih keras,
mendapatkan pendidikan atau mengembangkan keterampilan agar dapat mencapai posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat atau golongan-golongan masyarakat. Yang ketiga, yang terakhir, yakni menjamin efisiensi dalam pembagian tugas. Stratifikasi sosial membantu dalam memastikan bahwa tugas-tugas seperti yang penting dalam masyarakat diselesaikan dengan baik oleh individu yang paling kompeten dan terampil. Sekian dari presentasi saya mengenai stratifikasi sosial dari poin F sampai I. Terima kasih.